Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda cintai, orang-orang yang Ananda sayangi. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita masih bisa melaksanakan pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali bersama Ustaz dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, hari ini kita akan membahas tentang hadas dan najis. Nanti kita akan lihat apa beda antara hadas dengan najis. Ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, taharah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Banyak ibadah-ibadah yang sangat tergantung kepada kebersihan diri kita, ya, dari hadas dan najis. Ananda dirahmati oleh Allah, kita lihat dulu najis. Apa itu najis? Secara bahasa, najis itu artinya adalah kotoran atau benda yang kotor. Itu najis. Najis identik dengan kotor. Najis menurut istilah syara adalah kotoran yang harus dihilangkan dari badan, pakaian, dan tempat karena menghalangi sahnya ibadah tertentu. Jadi najis itu adalah sesuatu yang kotor yang ada pada badan kita, atau pada pakaian kita, atau pada tempat kita, terutama tempat untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini harus dihilangkan dulu. Itulah najis. Nah, jadi ada bendanya, kotorannya. Najis itu nanti kita akan bahas. Nah, ini beberapa contoh, ya. Ini najis. Nah, najis air kencing bayi laki-laki yang umurnya masih kecil. Kemudian darah, kemudian ada air liur anjing. Jadi ini diantara contoh najis, nanti akan kita perjelas ini najis apa, ini najis apa, ini najis apa. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini najis seperti yang kita singgung tadi. Ada najis namanya mukhaffafah. Mukhaffafah itu artinya najis ringan. Nah, najis ringan. Najis ringan, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 6 bulan dan belum makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Lebih kurang seperti itu, ya. Jadi mukhaffafah adalah najis ringan, ya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum apa-apa kecuali air susu ibunya saja. Itu najis mukhaffafah. Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Kemudian yang kedua, najis mutawassithah, najis sedang. Benda-benda termasuk najis sedang adalah darah, nanah, minuman keras, bangkai, tinja, air kencing dan sejenisnya. Nah, ini najis mutawassithah, najis sedang. Cara membersihkannya ya dengan mencuci, dibersihkan, dihilangkan bendanya, dihilangkan najisnya. Nah, maka ada kebiasaan di antara kita. Ustadz pernah melihat ketika orang terluka tangannya, kemudian dia minum darahnya. Itu sebenarnya tidak dibenarkan karena itu najis. Cara membersihkannya tidak diminum, ya, tetapi harus dibersihkan. Nah, dibersihkan najisnya. Itu termasuk najis. Nah, najis mutawassithah. Kemudian yang ketiga, najis mughallazah. Najis mughallazah adalah najis berat. Adalah segala sesuatu yang berasal dari anjing dan babi, baik dagingnya, air liurnya, bulunya yang basah karena dijilati oleh binatang tersebut, dan kotorannya. Ini najis mughallazah, najis berat. Cara mencucinya mesti dicuci 7 kali dengan air
salah satunya mesti dengan tanah. Nah, ini cara membersihkan najis-najis yang besar, najis mughallazah, najis berat. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughallazah. Ananda harus tahu persis bagaimana cara membersihkannya, sehingga ketika ibadah kita memang betul-betul sudah berada dalam keadaan bersih dari najis. Nah, tidak ada lagi najis yang melekat di badan kita, di pakaian kita, maupun di tempat di mana kita akan melaksanakan ibadah. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita lihat hadas. Secara bahasa, hadas itu artinya berlaku atau terjadi. Menurut istilah, hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci, atau keadaan tidak suci seseorang karena suatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Jadi ini beda dengan najis tadi, itulah bedanya. Kalau hadas adalah keadaannya, keadaan tidak suci yang terjadi pada diri seseorang karena peristiwa tertentu yang membuat dirinya berhadas. Nah, itu hadas. Contohnya ini, orang buang angin, contohnya buang angin, kemudian bendanya tidak ada sama dia. Nah, selesai dia buang angin, udaranya, gasnya sudah habis, tidak ada lagi tercium baunya, nah, dan memang bersih, tapi dia dalam keadaan berhadas karena sudah buang angin. Nah, itu namanya keadaannya, bukan bendanya. Bendanya ini namanya najis, keadaannya itu yang disebut dengan hadas. Ananda yang dirahmati oleh Allah, mari kita lihat pembagian dari hadas. Hadas itu ada dua. Ada hadas kecil namanya. Hadas kecil adalah keadaan orang yang tidak suci yang mengharuskan ia berwuduk untuk menghilangkannya. Jadi kalau hadas kecil cukup berwuduk, ya, itu sudah hilang hadasnya. Contohnya apa? Ya, seperti orang yang buang angin tadi, kentut. Kalau kentut itu namanya hadas kecil. Dia boleh membersihkannya dengan berwuduk saja. Kemudian ada hadas besar. Kalau hadas besar adalah keadaan orang yang tidak suci yang mengharuskan ia mandi besar atau mandi wajib untuk menghilangkannya. Nah, jadi tidak cukup dengan wuduk saja, tidak cukup dengan tayamum saja. Ini harus mandi. Mandinya juga mandi besar atau mandi wajib. Ini hadas terbagi dua. Kalau hadas kecil cukup dengan berwuduk, kalau tidak bisa dengan air, kalau ada halangan bisa dengan tayamum. Atau yang kedua hadas besar itu mesti dengan mandi. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya apa penyebab seseorang berhadas? Apa penyebab seseorang itu dia sampai berhadas, membuat keadaannya tidak suci walaupun najis tidak ada di dalam tubuhnya lagi? Pertama, ini keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Apa yang keluar? Yakni angin atau kentut, buang air kecil atau buang air besar, dan ulat atau cacing. Ya, jadi keluar sesuatu dari kubul dan dubur, terutama ini tentang kentut, buang air kecil, buang air besar. Nah, ini menyebabkan dia berhadas. Najisnya ini, bendanya ini, kentutnya itu najis. Buang air besarnya itu, ya, najis. Buang air kecilnya itu najis. Nah, kalau sudah dibersihkan, sudah dicuci tempat keluarnya itu, maka dia tetap dalam keadaan berhadas. Nah, yang mesti dibersihkan dengan cara berwuduk. Kemudian hilang akal karena tidur nyenyak, ya, kemudian mabuk, gila, pingsan. Nah, itu juga menyebabkan seseorang berhadas. Kemudian ini lagi bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, menyebabkan dia berhadas. Kemudian tersentuh kubul dan dubur oleh telapak tangannya. Nah, inilah seseorang, diantaranya penyebab seseorang berhadas. Nah, mesti dibersihkan dengan berwuduk. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Ya, penyebab seseorang itu berhadas. Nah, berhadas besar, ya. Pertama, bertemu dua khitan atau bersetubuh atau hubungan suami istri. Ini bagi orang-orang yang sudah menikah,
ya, bertemu dua khitan atau bersetubuh atau hubungan suami istri. Nah, ini menyebabkan dia berhadas. Cara membersihkannya tidak hanya dicuci, tetapi mesti dia mandi besar atau yang disebut dengan mandi junub atau mandi janabah. Yang kedua, keluar mani atau sperma. Nah, ini bagi laki-laki yang sudah dewasa, ini penanda, penentu, tanda bagi seseorang sudah balik, ya, keluar mani atau sperma. Maka dia wajib untuk mandi. Nah, kemudian yang ketiga, meninggal dunia. Nah, ini juga menyebabkan seseorang berhadas besar meninggal dunia, nah, kecuali dia mati syahid. Kemudian yang keempat, haid, ya, perempuan yang sudah dewasa haid. Kemudian nifas, kemudian wiladah. Nah, ini bagi perempuan yang melahirkan ada darah nifas, ya, darah nifas setelah melahirkan biasanya 40 hari atau kurang dengan itu. Ini darah yang keluar setelah melahirkan. Wiladah ini darah yang mengiringi ketika melahirkan. Jadi ini semua menyebabkan seseorang mesti mandi wajib atau mandi besar. Dia dalam keadaan berhadas besar. Ananda yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya, larangan bagi orang-orang yang junub. Apa larangan bagi orang-orang yang belum mandi besar, yang belum mandi wajib? Karena sesuatu lain hal yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Orang yang junub, orang yang dalam keadaan berhadas besar, nah, penyebabnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Orang-orang yang masih dalam keadaan berhadas besar itu tidak boleh, yang pertama, sholat. Sholat tidak boleh. Tidak boleh sholat wajib atau sholat sunat. Karena syarat sahnya sholat mesti suci dari hadas dan najis. Kemudian puasa juga wajib. Puasa juga terlarang bagi orang-orang yang berhadas besar. Ya, berhadas besar, ya, bukan berhadas kecil. Bagi orang-orang yang berhadas besar seperti junub, seperti lain-lain, ya, pokoknya dia berhadas besar seperti haid, nifas bagi perempuan, maka dia tidak wajib puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, tidak boleh dia puasa wajib maupun puasa sunnah, kecuali setelah dia bersih, suci, kemudian dia mandi janabah, mandi besar. Kemudian tidak boleh bagi orang yang berhadas besar itu tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali dalam ibadah haji atau dalam umrah, tidak boleh. Kemudian berdiam diri dalam masjid bagi orang yang nifas, haid, wiladah, tidak boleh, karena dia berhadas besar. Kemudian memegang Al-Quran, tidak boleh seseorang yang berhadas berhadas besar membawa Al-Quran. Jadi yang tidak boleh bagi orang junub itu apa? Pertama sholat, yang kedua puasa, ketiga tawaf, yang keempat berdiam diri dalam masjid, kemudian memegang Al-Quran. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya mari kita lihat larangan-larangan bagi orang-orang yang haid dan nifas. Ini terutama bagi perempuan. Dilarang bagi perempuan haid dan nifas, pertama sholat, jelas sholat, ya, sholat tidak wajib bagi wanita haid dan nifas. Yang kedua puasa tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas, tapi puasa mesti diganti pada waktu yang lain. Nah, kalau puasa wajib, contohnya puasa Ramadan, kalau tertinggal mesti diganti sebanyak hari yang tinggal tersebut. Kalau sholat tidak diganti bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian tawaf, dilarang tawaf bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian bagi orang yang haid dan nifas dilarang melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Tidak boleh hubungan suami istri, ya, apalagi melakukan perbuatan zina. Nah, jelas dosanya sudah 2 kali lipat itu, ya. Jadi tidak boleh melakukan hubungan suami istri bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian yang kelima, memegang dan membawa Al-Quran terlarang bagi orang yang haid dan nifas. Kemudian berdiam diri dalam masjid. Nah, kemudian terakhir lagi bagi perempuan yang sudah dewasa, yang sudah menikah, dijatuhi talak. Nah, tidak boleh perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas itu dijatuhi talak. Nah, inilah larangan-larangan bagi wanita yang haid dan nifas. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami
bisa dijelaskan, bisa diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.